Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Febrianto dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan dunia fisika yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Yang pertama adalah dinamika, yang terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 60, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Secara parsial dapat diartikan bahwa munculnya balasan kebaikan merupakan buah dari interaksi. Dalam ayat ini tersirat pula makna dari pemberian dan balasan berupa potensi yang dimiliki suatu benda. Yang kedua adalah usaha dan energi. Terdapat pada surat Al-A'raf ayat 4 yang berarti dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdekatan. Secara harfiah diartikan sebagai berdekatan dalam dimensi tempat, sebagai daerah, wilayah, negara, dan seterusnya, yang mempunyai potensi baik secara sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang mengolah, mengembangkan, dan meningkatkan. Berikutnya, potensi tersebut saling dipertukarkan baik dari sisi keunggulan komparatif maupun kompetitif. Yang ketiga yaitu impuls dan momentum. Terdapat pada surat Al-Jasiyah ayat 22 yang berarti, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar pula dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan merugikan. Ayat di atas merupakan penjabaran interaksi yang terjadi di alam secara lebih luas lagi. Interaksi yang tidak sekedar saling mempengaruhi, saling memberi dan saling menerima antar manusia, makhluk, atau benda. Yang keempat adalah getaran. Yang pertama, getaran. Terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 54 yang berarti, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ayat di atas merupakan pernyataan Allah SWT terhadap kandungan Al-Quran yang meningkatkan kita dengan berbagai perumpamaan secara berulang-ulang. Apabila kita perluas makna ayat di atas dengan peristiwa atau gejala fisik, bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan wujud atau materinya selalu ruang berdimensi satu sering kita sebagai getaran. Yang kelima yaitu gelombang. Terdapat pada surat Al-Arum ayat 46 yang berarti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan merasakan kepadamu sebagian dan rahmatnya, dan supaya kapal dapat belayar, dan perintahnya supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Secara umum, angin di sini sebagai angin yang bertiup membawa awan untuk menurunkan air hujan, dan angin yang meniup kapal layar agar dapat berlayar di lautan. Yang keenam yaitu elastis. Terdapat pada surat Ar-Rahman yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca. Surat Ar-Rahman ayat 7. Dalam ayat ini tersirat yang berhubungan dengan kenyataan yang telah diketahui manusia dari berbagai gejala yang terlihat atau telah dilakukan percobaan dan pengukuran. Yang keenam yaitu fluida bergerak atau mengalir. Terdapat pada surat Al-Jasiyah ayat 5 yang berarti, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Yang kedua terdapat pada surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berarti, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada tanda-tanda kekuasaan dan bagi kaum berpikir. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada ucapan yang salah dan ada yang kurang baik. Mohon minta saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.